Siapa di antara kamu yang ketika lagi buka sosial media menjumpai tulisan seperti ini dan langsung percaya? Menurut psikologi, orang yang muncul dalam mimpi kamu adalah orang yang sedang merindukan kamu dan ingin bertemu kamu. Menurut psikologi, orang yang tidur jam 10 malam itu adalah orang yang kesepian misalkan. Menurut psikologi bla 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 dan sebagainya, kemudian mencocokkan diri sendiri dan langsung, aduh jangan-jangan aku seperti itu ya. Zaman sekarang siapa sih yang nggak punya sosial media, akun sosial media? Sekalipun ada, itu pasti jarang banget. Mulai dari Twitter, mulai dari Instagram, TikTok, atau sosial media yang lain, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, dari sosial media yang kamu punya, pernahkah kamu menemukan postingan sejenis ini? Menurut psikologi, misalnya, menurut psikologi, orang yang tidur jam 10 malam itu adalah orang yang kesepian. Menurut psikologi, orang yang bangun pagi itu tandanya adalah orang yang seperti ini. Menurut psikologi, orang yang banyak makan itu adalah orang yang sedang stres, dan lain sebagainya. Apalagi beberapa akhir lalu, menurut psikologi ini cukup ramai di Twitter. Menurut psikologi itu seperti ini, menurut psikologi yang dijadikan bahan bercandaan. It's okay sih itu dijadikan bercandaan, namun kita perlu tahu bahwa tidak semua orang itu paham ini bercanda atau bukan. Takutnya adalah ketika seseorang yang sedang pada saat itu kondisi emosinya sedang tidak stabil, kemudian dia scroll dan lain sebagainya, menemukan menurut psikologi seperti ini, padahal itu untuk jokes aja, kemudian kebetulan relate juga dengan apa yang dia hadapi, kemudian dia percaya, yang terjadi apa? Dia bisa menyimpulkan dirinya seperti itu. Dia bisa menganggap ini beneran, padahal itu sekedar jokes yang dibuat oleh seseorang yang sedang memposting di Twitternya. Maka dari itu, di video kali ini aku ingin berbagi kepada teman-teman untuk mengantisipasi terjadinya self-diagnose atau mendiagnosa diri yang bisa memberikan dampak yang buruk terhadap kondisi perasaan kita, terhadap bagaimana cara kita berpikir dan menyikapi apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Contohnya seperti apa? Misalkan ketika seseorang membaca, menurut psikologi orang yang tidur jam 10 malam itu adalah orang yang kesepian. Nah, ketika seseorang tidak tahu ini benar atau tidak adanya, seseorang yang biasa tidur jam 10 malam yang awalnya nggak apa-apa, dia baca itu, dia akan mencocokkan, aduh aku kan tidurnya jam 10 malam terus nih setiap hari, jangan-jangan aku kesepian. Nah, pertanyaan yang muncul pertama kali, jangan-jangan aku kesepian, ini bisa membuat seseorang untuk mengkondisikan dirinya seperti yang dia baca. Yang awalnya nggak apa-apa, yang awalnya baik-baik saja, dia menjadi kesepian. Itu definisinya seperti apa sih? Lalu apa yang perlu kita lakukan ketika kita melihat postingan menurut psikologi yang lewat di FYP TikTok kita misalkan, yang lewat di beranda sosial media yang kita punya misalkan? Yang pertama adalah tentu jangan ditelan gitu aja, kita perlu tahu ini benar atau enggaknya. Nah, dalam psikologi sendiri tidak ada kata menurut psikologi, yang ada adalah menurut tokoh-tokohnya. Dalam psikologi kan ada beberapa tokoh ya, yang terkenal misalkan Freud. Menurut Freud, pola asuh itu sebenarnya seperti ini loh. Menurut Freud, kepribadian itu seperti ini misalkan. Atau menurut yang lain, siapa ya, Abraham Maslow, atau Ivan Pavlov, atau tokoh psikologi lainnya misalkan, atau tokoh psikoanalisa seperti Viktor Frankl, dan lain sebagainya. Adanya seperti itu. Tidak ada yang secara umum menurut psikologi, karena ini kan berhubungan dengan bagaimana kondisi mental seseorang yang itu sangat penting, sehingga tidak boleh asal seperti itu. Bahayanya apa? Seperti yang aku sampaikan tadi, ketika seseorang dalam kondisi emosi yang tidak stabil, kemudian dia baca ini, dia bisa mencocokkan itu dengan dirinya sendiri. Dan bahayanya lagi, dia bisa mengkondisikan sebagaimana apa yang dia baca, padahal sebenarnya dia tidak apa-apa, sebenarnya itu tidak masalah bagi dirinya. Jadi untuk kamu yang posting menurut psikologi dan lain sebagainya, mungkin bisa di cross check dulu sebelum itu, karena ini berpengaruh terhadap kondisi perasaan seseorang, karena kita tidak tahu siapa yang melihat postingan kita tidak tahu postingan mana yang akan berpengaruh terhadap kondisi perasaan seseorang. Jadi kesimpulannya dari kita sesama pengguna sosial media, yang bisa kita lakukan adalah karena kita tidak bisa mengendalikan postingan orang, kita tidak bisa mengendalikan hari ini tuh yang FYP di TikTok apa aja sih, hari ini yang muncul di beranda aku itu apa aja, kita nggak bisa mengendalikan itu. Jadi kita yang mengendalikan diri kita sendiri ketika kita melihatnya. Dengan cara apa? Seperti tadi, mungkin ketika kamu kepo ya, atau kamu bisa skip sebenarnya, kamu bisa skip, atau ketika kamu baca tetap terus kemudian kamu kepo, kamu cari tahu dulu ini benar atau enggaknya. Jangan langsung ditelan kayak gitu aja, karena kamu sedang memberikan asupan yang penting untuk diri kamu yang penting, sehingga yang masuk itu tidak boleh asal-asalan seperti itu. Nah, ini bisa kamu jadikan contoh. Misalnya ketika kamu sedang merasa kondisi badan kamu tidak enak, yang kamu lakukan apa? Yang kamu lakukan adalah ke dokter, periksa misalkan, tidak langsung percaya terhadap browsingan yang kamu temukan dari
mesin pencarian yang kamu ketik, misalkan aku lagi sariawan nih, karena banyak sekali yang muncul hasilnya itu malah penyakit-penyakit yang menyeramkan, misalkan jangan sampai ya kayak kanker dan lain sebagainya. Nah, bahayanya apa ketika kita pada kondisi kita cari tahu dan kondisi emosi kita lagi cemas dan khawatir, itu akan semakin menambah kecemasan kita. Itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kita juga, entah secara mental ataupun secara fisik, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, kita sebagai user sosial media, kita juga bisa bijak untuk memilih dan mengendalikan apa yang boleh kita izinkan untuk kita jadikan asupan pengetahuan kita, atau yang lebih baik di skip aja, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat sehingga kita lebih bisa menyikapi postingan-postingan yang muncul di FYP TikTok ataupun sosial media yang kamu punya, sehingga kamu tetap bisa sehat secara mental ketika kamu bermain sosial media dan tidak terpengaruh dari apa yang kamu lihat di sosial media, apalagi jika itu negatif. Kalau positif bagus banget, tapi kalau negatif kan itu merugikan diri sendiri juga kan, seperti itu. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa yang menunaikan, semoga lancar dan istiqomah ibadahnya semakin meningkat, entah dalam Ramadan ini atau setelah Ramadan malah jauh lebih bagus lagi. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di next video bersama aku Dewi Puspita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.